Selamat datang di video kami. Nama saya adalah Erik Alangga dan saya berasal dari kelompok 1. Dan kali ini kami akan membahas sedikit di video kami mengenai bahaya dalam merokok. Video kali ini kami akan melibatkan beberapa aspek, yaitu seperti sejarah dari rokok, kemudian bahaya dari rokok bagi kesehatan tubuh, dan selanjutnya adalah sedikit roleplay dari kami yang melibatkan studi kasus terkait penyakit paru-paru yang disebabkan oleh rokok. Nah, kami harap video ini dapat memberikan sedikit insight dan pengetahuan bagi penonton sekalian dan memberikan manfaat dalam menjaga kesehatan tubuh. Selamat menyaksikan. Segmen 1, sejarah dari rokok. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan sedikit sejarah penggunaan tembakau. Jadi tembakau merupakan jenis daun dari genus Nicotiana yang merupakan daun asli dari Amerika Utara dan Selatan. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa penggunaan daun tembakau pertama kali dilakukan oleh suku Maya di Amerika Serikat pada abad pertama sebelum Masehi. Mereka waktu itu menggunakan daun tembakau dalam upacara keagamaan. Penggunaan daun tembakau menyebar sampai daerah Sungai Mississippi ketika suku Maya berimigrasi, yaitu pada tahun 470 Masehi sampai 630 Masehi. Secara bertahap, daun tembakau ini diabolisi oleh suku-suku sekitar. Pada masa ketika Columbus tiba di benua Amerika dan mengimpor tembakau ke negara lain, suku-suku Amerika mulai menggunakan tembakau dengan pipa dan batang rokok. Pulau Spanyol dan Portugis membantu penyebaran tembakau dan digunakan di belahan dunia lainnya, termasuk Indonesia. Waktu itu Belanda yang datang mempromosikan tembakau itu sendiri, seperti hingga adanya rokok sampai sekarang. Negara-negara dengan pengonsumsi dan penumbuh tembakau adalah Cina, Amerika Serikat, negara bekas Soviet, India, dan Brazil. Di negara Asia Selatan dan Asia Tenggara, tembakau menjadi bagian dari tradisi masyarakat dalam bentuk tembakau kunyah. Itu saja sejarahnya. Sekian dan terima kasih. Segmen kedua, bahaya rokok dan penyakitnya. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan sedikit mengenai bahaya rokok bagi kesehatan tubuh. Apa saja yang dirasakan oleh seseorang ketika dia sedang merokok? Yang pertama adalah perokok bisa merasakan segar, bersemangat, dan bergairah. Hal ini disebabkan oleh nikotin yang menstimulasi kerja jantung agar menjadi lebih cepat, sehingga peredaran darah mengalir lebih cepat. Selanjutnya, dampak kesehatan tubuh dari merokok. Ada banyak dampak negatif dari rokok, dan beberapa di antaranya adalah seperti kandungan tar yang menyebabkan gigi kuning kecoklatan. Selanjutnya adalah kulit yang menjadi keriput dan kusam, dan yang dampak yang lebih parah lagi adalah flek hitam pada paru-paru. Penyakit yang disebabkan oleh merokok, beberapa di antaranya adalah periodontitis atau infeksi pada gusi, faringitis, laringitis, bronkitis, kanker paru-paru, dan penyakit paru-paru obstruktif. Menurut World Health Organization tahun 2016, tembakau membunuh lebih dari 5 juta orang per tahunnya dan diproyeksikan akan membunuh 10 juta orang sampai tahun 2021. Dari jumlah itu, 70% korbannya berasal dari negara berkembang yang didominasi oleh kaum laki-laki sebesar 700 juta orang, terutama di Asia. Pneumonia atau paru-paru basah merupakan salah satu jenis ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut berupa peradangan kantung udara dalam paru-paru atau alveolus. Penyebab penyakit paru-paru satu ini yaitu infeksi virus maupun bakteri. Gejala penderita penyakit ini biasanya sering mengalami batuk dan disertai munculnya lendir kuning, hijau, atau bahkan berdarah. Sesak napas, nyeri di bagian dada, lalu kemudian demam. Selain itu, pneumonia juga dapat menyerang perokok aktif maupun pasif yang rentan mengalami pneumonia akibat paparan asap rokok yang mengandung berbagai kandungan bahan kimia yang membahayakan kesehatan. Selain mengganggu daya tahan tubuh untuk melawan bakteri atau virus yang menjadi penyebab pneumonia, sebagian besar kasus pneumonia dapat sembuh dalam waktu 1-2 minggu dengan penanganan yang tepat
Namun, kondisi beberapa orang bisa saja memburuk jika pneumonia disertai dengan penyakit lain. Bagaimana sih cara yang bisa kita lakukan agar bisa berhenti merokok? Sebenarnya banyak cara atau metode yang dapat dijadikan referensi untuk berhenti merokok. Keinginan berhenti merokok tanpa diikuti dengan perubahan perilaku, maka kebiasaan merokok tersebut tidak akan berhenti. Ada beberapa cara, salah satunya menggunakan metode pengurangan. Apa sih metode pengurangan itu? Jadi, metode pengurangan adalah jumlah rokok yang dihisap setiap hari dikurang secara berangsur-angsur dengan jumlah yang sama sampai 0 batang pada hari yang ditetapkan. Misalnya, hari pertama 10 batang, lalu selang 1 atau 2 hari turun jadi 8 batang, dan seterusnya. Untuk cara yang ketiga, harus sejak awal ditentukan pola penurunannya dan tanggal berapa berhenti menjadi 0. Dan tanggal itu harus diketahui ke keluarga, kerabat, dan lain-lain agar mereka dapat membantu mengingatkannya. Dan salah satu upaya yang dapat dilakukan agar seseorang dapat berhenti merokok adalah dengan memberikan edukasi bahaya rokok bagi kesehatan, khususnya kesehatan paru-paru. Kegiatan ini meningkatkan pengetahuan siswa terkait faktor resiko PPOK dan bahaya merokok bagi kesehatan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan para remaja memiliki pemahaman tentang bahaya merokok bagi kesehatan dan bertindak sebagai role model bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat terhindar dari penyakit pernapasan. Selanjutnya adalah role play yang menunjukkan konsekuensi dari merokok. Kenapa itu? Ikut balik ke Magelang yuk. Aduh, gak bisa Pak, badanku lagi gak enak ini. Kamu kenapa? Kamu panas sih. Gak boleh gitu. Water periksa ya. Enggak, ayo water. Baik, bantu saya untuk mengisi data-data pasiennya Pak. Namanya siapa? Oh iya, Mas Didi. Sudah pernah berobat di sini. Iya Pak. Untuk proses pengobatan selanjutnya bisa langsung ke ruangan sebelah ya Pak. Nanti akan dipanggil oleh perawat. Siap, Mas. Atas nama pasien Bapak Didi, selanjutnya bisa bantu jelaskan bagaimana yang Bapak rasakan sekarang? Kemarin saya sering masuk waktu, susah nafas, terus tiba-tiba pagi saya demam Pak. Baik, sebelumnya apakah ada riwayat penyakit lain? Gak ada Mbak, terakhir kali saya berobat itu keluhan saya itu karena jatuh. Baik Pak, saya periksa dulu ya. Baik Bapak, bisa langsung ikut saya ke ruangan. Baik Pak, jadi di sini keluhan Bapak sesak napas, batuk dan demam. Dan benar Bapak tidak memiliki keluhan lain? Betul Bu. Baik, jadi untuk diagnosis sementara
Kemungkinan Bapak terkena paru-paru basah, Pak. Apakah sebelumnya Bapak pengguna rokok? Iya Bu, Sudah berapa lama, Pak? sudah hampir 2 tahun Bu. Oke. Kemungkinan imun Bapak terkikis karena Bapak sering merokok. Baik Pak, saran saya Bapak berhenti merokok dulu jika Bapak tidak ingin penyakit Bapak lebih parah lagi. Baik Bu, terima kasih. Ya, oke Pak. Semoga cepat sembuh ya Pak ya. Ya, Oke, Bu. untuk obatnya Bapak bisa tunggu di ruangan farmasi. Oke. Ya Ibu, permisi Bu. Ya. Ini Pak, silakan langsung ke ruangan farmasi. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Semoga lekas sembuh Bapak. Wow, mengerikan sekali bukan penyakitnya? Untung segera ditangani. Yap, itulah video dari kami. Sekian, kami harap video itu dapat memberikan manfaat dan pengetahuan sekaligus insight bagi penonton sekalian. Sampai jumpa.